Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan Abdul Al-Zaki dari jurusan Akuntansi angkatan 2004. Di sini saya akan melakukan presentasi terkait materi yang sudah disampaikan oleh Pak Rama untuk memenuhi tugas atau memenuhi nilai UTS. Yang pertama akan menjelaskan terkait Pancasila dalam kajian sejarah. Pancasila ditinjau dari asal mulanya itu ada 4, yang pertama kausa materialis, kausa formalis, dan kausa efisien, kemudian ada kausa finalis. Kita kembali ke yang pertama, ya, kausa materialis atau asal mula bahan. Nah, asal-asal mula bahan Pancasila atau unsur-unsurnya itu terdapat pada bangsa Indonesia sejak zaman dahulu, terdapat dalam adat istiadat dan dalam agama-agama. Jadi Pancasila itu ada karena ada adat-adat yang berkepentingan, ya, yang menjadi satu kesatuan, dan agama-agama yang menjadi kesatuan sehingga mensepakati agar menjadi dasar negara. Kemudian yang kedua ada kausa formalis atau asal mula bentuk. Nah, Pancasila itu dibentuk oleh BPUPKI dan Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Yang ketiga, kausa efisien atau asal mula karya. Nah, Pancasila ini pertama dibahas itu pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 yang dipimpin langsung oleh Bapak Presiden Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Juga oleh Panitia 9, ya, tanggal 22 Juni 1945 yang merumuskan Piagam Jakarta yang rumusan dasar negara Pancasila. Yang keempat ada kausa finalis, asal mula tujuannya. Jadi Pancasila tujuannya apa? BPUPKI menerima rancangan dengan segala perubahan. Hal ini dimaksudkan Pancasila dengan tujuan untuk dijadikan dasar filsafat negara Republik Indonesia. Jadi Pancasila itu asal mulanya itu, ya, karena kesepakatan antara berbagai macam suku dan agama agar menjadi filsafat dasar negara Republik Indonesia. Lanjut, yang ke ini. Susunan kesatuan Pancasila yang bersifat kesatuan organis. Jadi tidak boleh meniadakan, menghapuskan, atau melupakan dalam perbuatan. Jadi Pancasila itu harus selalu kita ingat ketika kita berbuat, ya. Ketika kita melakukan sesuatu itu jangan melupakan Pancasila sebagai dasar. Kemudian ada dilihat dari dasarnya yang terdalam sebenarnya, yang menjadi subjek atau pendukung dari inti isi sila-sila Pancasila itu adalah manusia. Indonesia adalah monopluralis. Jadi atas unsur-unsur yang merupakan kesatuan organis, seimbang, harmonis, dan dinamis. Jadi Pancasila itu seimbang, terorganisasi, dan harmonis, juga dinamis. Jadi sudah sepantasnya kita merasa bersyukur hidup di Indonesia yang berdasar Pancasila. Selanjutnya ada dalam hal Pancasila merupakan kesatuan keseluruhan. Kesatuannya adalah kesatuan yang bersifat organis, ya, terorganisasi tadi. Tidak satu sila pun boleh diadakan, dihapus atau dilupakan, walaupun hanya dalam angan-angan atau kehendak saja. Jadi Pancasila itu terkait, ya, satu sama lain. Antara sila 1, 2, 3, 4, dan 5 itu terkait. Yang selanjutnya adalah susunan Pancasila yang bersifat hierarkis. Jadi hierarkis itu berarti yang dari atas, ya, urutan-urutan dari atas yang tertinggi hingga yang terbawah itu saling, dan yang memiliki kehendak terendah adalah kelima. Jadi yang tertinggi dari atas bersifat turun, kemudian maka dari itu bisa disebut hierarkis. Urutan 5 sila menunjukkan suatu rangkaian tingkat dalam luasnya dan isi sifatnya. Tiap-tiap sila yang di belakang sila lainnya lebih sempit luasnya, seperti yang sudah disampaikan tadi. Tetapi lebih banyak isi sifatnya, merupakan pengkhususan dalam sila-sila yang dimukanya. Atasnya. Di antara 5 sila ada hubungan yang mengikat yang satu kepada yang lain,
Sehingga Pancasila merupakan suatu kesatuan keseluruhan yang bulat. Ya, keseluruhan Pancasila itu bersifat bulat, saling terkait. Lanjut, fungsi Pancasila ada sebagai pandangan hidup bangsa dan sebagai dasar negara. Bangsa adalah rakyat yang telah mempunyai kesatuan tekad untuk membangun masa depan bersama dengan mendirikan sebuah negara yang akan mengurus terwujudnya aspirasi dan kepentingan bersama mereka secara adil. Ya. Jadi fungsi Pancasila itu untuk kepentingan seadil-adilnya, kepentingan bersama yang adil. Dibahas, dirumuskan, dan disepakati oleh para pendiri negara dalam rangka membentuk sebuah negara nasional, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lanjut, Pancasila sebagai ideologi terbuka. Yang pertama, nilai dasar yang merupakan prinsip yang bersifat abstrak, umum, tidak terkait waktu dan tempat sehingga bersifat abadi. Dasar ini berbentuk kaidah-kaidah paling hakiki yang menyangkut eksistensi negara, cita-cita, dan tujuan, tatanan dasar, dan ciri-ciri khasnya. Yang kedua, ada nilai instrumental bersifat kontekstual yang disesuaikan dengan tuntutan zaman. Nilai instrumental ini dapat kebijakan strategi organisasi, sistem rencana, dan program yang merupakan tindak lanjut dari nilai-nilai dasar. Yang ketiga, nilai praksis yang merupakan interaksi antara nilai instrumental dengan situasi konkret, sifatnya dinamis. Nilai praksis merupakan gelanggang pertarungan antara idealisme dan realitas. Nah, dari yang sudah tertulis ya di PPT itu bisa disimpulkan bahwa Pancasila itu ideologi yang terbuka. Lanjut, faktor-faktor yang mendorong pemikiran mengenai Pancasila sebagai ideologi terbuka. Ada 4 ya di sini ya. Yang pertama, kenyataan bahwa dalam proses pembangunan nasional berencana, dinamika masyarakat kita berkembang dengan sangat amat cepat. Kenyataan bangkrutnya ideologi tertutup seperti Marxisme, Lenisme. 3, pengalaman sejarah politik kita sendiri di masa lampau sewaktu pengaruh komunisme sangat besar. Yang keempat, lampau sewaktu pengaruh komunikasi sangat besar. Yang keempat, tekad kita untuk menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lanjut, di sini kita akan membahas tentang Pancasila dalam perspektif ideologi. Ideologi berasal dari kata idea atau gagasan dan logos atau ilmu atau pengetahuan. Maka ideologi adalah ilmu yang mempelajari tentang ide atau gagasan tentang manusia. Jadi bisa disimpulkan bahwa semua yang terkait logi-logi, nah itu adalah ilmu pengetahuan seperti biologi ya, mempelajari tentang alam, tentang bioekosistem dan lain. Sosiologi mempelajari tentang sosial, ideologi mempelajari ide atau gagasan tentang manusia. Lanjut, ideologi menurut para ahli. Menurut Anthony de Tracy, ilmu tentang pikiran manusia yang mampu menunjukkan jalan yang benar menuju masa depan merupakan bagian dari filsafat yang mendasari ilmu pendidikan, etika, politik, dan lain sebagainya. Menurut Suryanto Puspowardoyo, keseluruhan sistem gagasan atau ide yang secara normatif berfungsi sebagai landasan dan orientasi tingkah laku individu dan masyarakat yang terarah ke tujuan tertentu. Yang keempat, Suryanto Puspowardoyo. Menurut Pak Suryanto, ideologi adalah keseluruhan sistem gagasan atau ide yang secara normatif berfungsi sebagai persepsi, landasan, dan orientasi tingkah laku individu dan masyarakat yang terarah ke tujuan tertentu. Bisa disimpulkan bahwa semuanya itu hampir-hampir sama, member-member. Ya. Lanjut, hakikat ideologi. Ideologi menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan umat manusia.
Ideologi bukan sekedar pengetahuan teoritis belaka, tetapi merupakan sesuatu yang dihayati menjadi suatu keyakinan. Ideologi adalah satu pilihan yang jelas menuntut komitmen untuk mewujudkannya. Semakin mendalam kesadaran ideologi seseorang, berarti semakin tinggi pula rasa komitmennya untuk melaksanakannya. Fungsi dan sifat ideologi. Menurut Ketan Kleimer, fungsi dan sifat ideologi adalah yang pertama mempersatukan rakyat, kemudian untuk alat komunikasi simbolis antara pemimpin dan yang dipimpin, ya, seperti di Indonesia ini, ya. Kemudian yang ketiga sebagai pedoman untuk mengambil kebijakan dan perilaku publik. Yang keempat, memberi arti akan keberadaan manusia serta menjadi arah dan tujuan bagi kemajuan masyarakat. Ideologi dibagi menjadi dua, ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Ideologi terbuka adalah suatu sistem pemikiran yang terbuka. Nilai-nilai dalam ideologi tidak dipaksakan dan dari luar digali, dan masyarakat itu sendiri mengambil yang bersifat positif dan ideologi yang ada. Contohnya seperti Pancasila. Ideologi tertutup adalah sistem pemikiran yang tertutup, artinya nilai-nilai dan cita-cita yang terkandung dalam ideologi merupakan cita-cita dari pencetus ideologi tersebut. Misalnya ideologi komunis dan Karl Marx, itu ideologi tertutup. Ideologi terbuka seperti Pancasila. Lanjut, alasan Pancasila masih dibutuhkan hingga saat ini, ya, sebagai perekat bangsa dan mampu mengikat menjadi satu kesatuan. Yang kedua, ada sebagai pedoman bagi rakyat Indonesia dalam menghadapi perkembangan masyarakat di era globalisasi. Yang ketiga, sebagai filter atas berbagai pengaruh negatif fenomena modernitas. Lanjut, Pancasila sebagai sumber nilai dan paradigma pembangunan. Nilai sama dengan value. Maka dari itu, sesuatu dikatakan mempunyai nilai apabila ia berguna, benar, indah, baik, dan religius. Nilai bersifat abstrak dan tidak dapat disentuh oleh panca indera, seperti gambar di samping. Kemudian selanjutnya adalah menurut nilai adalah ide tentang apa yang baik, benar, bijaksana, dan apa yang berguna. Seperti yang di samping, itu adalah sikap yang bijaksana, yang benar, dan yang baik. Karena rapat kan butuh istirahat, butuh tidur. Menurut Laboratorium Pancasila IKIP Malang, nilai adalah sesuatu yang berharga dan berguna, yang memperkaya batin, yang menyadarkan manusia tentang harkat dan martabatnya. Lanjut, ada macam-macam nilai, ya, ada 7 di sini, ya. Kekuasaan atau power, pendidikan atau penerangan, ya, enlightenment, ya, pendidikan atau penerangan atau biasanya disebut enlightenment. Yang ketiga ada kekayaan, keterampilan, kasih sayang, kejujuran, dan keadilan. Jadi kalau ada 7 ini, maka itu disebut nilai. Lanjut. Ciri-ciri nilai pada masyarakat modern atau the life no. Yang pertama ada menjaga waktu, dinamis, toleran, terbuka, orientasi pada masa depan, karena prestasi. Seperti yang gambar di samping ini, prestasinya luar biasa. Kaisar Bapak ramah sekali, putra bangsa yang berprestasi. Keterikatan pada lingkungan yang lebih luas, pergaulan internasional, masyarakat yang bersifat lugas. Lanjut. Ada sikap-sikap, ya, sikap dan perilaku, nilai-nilai ketuhanan, sikap dan perilaku menjunjung nilai kemanusiaan, menjunjung nilai persatuan, menjunjung nilai permusyawaratan, perwakilan, dan keadilan sosial. Kemudian untuk materi yang terakhir, saya sampaikan terkait Pancasila sebagai sistem filsafat. Ya, pengertian filsafat secara etimologis adalah padanan kata filsafah Arab dan filsafah yang dari Arab, ya, filsafah dan filosofia dari Inggris, yang berasal dari bahasa Yunani filosofia.
filosofi, yang berarti mencintai kebijaksanaan, hikmat, atau mencintai pengetahuan. Jadi, orang yang mencintai filosofi atau mencintai pengetahuan, ilmu pengetahuan, itu bisa disebut sebagai filsuf. Lanjut, istilah filosofos pertama kali dikatakan ketika Pitagoras ditanya, apakah engkau seorang yang bijaksana? Dengan rendah hati, Pitagoras menjawab, saya hanyalah filosofos, yakni orang yang mencintai pengetahuan. Lanjut, pengertian filsafat Pancasila. Pancasila sebagai filsafat mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Filsafat Pancasila dapat didefinisikan secara ringkas sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa, dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertian yang mendasar dan menyeluruh. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat. Ada sistem deduktif dan sistem induktif, yaitu dengan mencari hakikat Pancasila serta menganalisis dan menyusunnya secara sistematis menjadi keutuhan pandangan yang komprehensif. Yang keempat, kemudian yang selanjutnya ada cara induktif, dengan mengamati gejala-gejala sosial budaya masyarakat, merefleksikannya, dan menarik arti dan makna yang hakiki dari gejala-gejala itu. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, ya. Pancasila itu antar budaya dan antar agama disusunnya. Lanjut. Ya, susunan isi arti Pancasila meliputi hal, yaitu isi arti Pancasila yang umum, universal, umum kolektif, dan khusus. Ya. Itu yang secara universal, umum, kolektif, dan khusus. Jadi Pancasila itu disusun atas 3 hal ini. Lanjut. Kemudian ciri-ciri sistem filsafat dan inti Pancasila. Jadi filsafat itu memiliki ciri-ciri, ya, diantaranya ini. Sila-sila Pancasila merupakan suatu kesatuan sistem yang bulat dan utuh. Dengan kata lain, apabila tidak bulat dan utuh, atau salah satu sila dengan sila lainnya terpisah-pisah, maka itu bukan Pancasila, tidak bisa disebut Pancasila karena utuh terkait. Susunan Pancasila dengan suatu sistem yang bulat dan itu dapat digambarkan sebagai berikut. Sila 1 meliputi, mendasari, dan menjiwai sila 2, 3, 4, dan sila kelima, ya, dan seterusnya. Maka itu kan terkait satu sama lain antara sila pertama, sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Hanya saja mungkin sifatnya lebih banyak ke bawah dan lebih unik ke atas. Inti sila-sila Pancasila meliputi Tuhan, yaitu sebagai causa prima, jadi satu-satunya itu Tuhan. Manusia, yaitu makhluk individu dan makhluk sosial. Yang ketiga, yaitu kesatuan, memiliki kepribadian. Yang keempat, rakyat, yaitu unsur mutlak negara harus bekerja dan gotong royong, harus bekerja sama dan gotong royong. Itu. Yang kelima, adil, yaitu memberi keadilan kepada diri sendiri dan orang lain yang menjadi haknya. Itu adalah ciri-ciri sistem filsafat dan inti-inti Pancasila. Inti Pancasila itu yang sudah disebutkan tadi, 5. Ketuhanan yang prima, adalah makhluk individu dan makhluk sosial, gitu ya. Kemudian yang ketiga, kesatuan, kerakyatan, dan adil. Jadi Pancasila itu sudah disusun dengan sebaik-baiknya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait materi-materi tadi untuk menyelesaikan nilai UTS. Mohon maaf jika ada salah ucap, salah kata, atau perbuatan yang kurang tepat yang sudah saya perbuat atau sudah saya lakukan, sudah saya sampaikan.
Terima kasih atas perhatian dan kesempatan dari Pak Rama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.